Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di Senin yang cerah ini kita bersama-sama kembali di acara perlindungan anak yang mudah-mudahan kehadirannya membuat kita semua semakin mampu menempatkan diri untuk menjadi bagian yang sangat berarti bagi anak-anak bangsa kita tercinta ini. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Seperti biasa, hari di mana acara perlindungan anak muncul itu selalu akan didampingi oleh sosok yang luar biasa, Bapak Dr. Hamid Patilima, SOS MSI yang merupakan pakar pengembangan kota layak anak. Dan kalau Anda pernah dengar forum anak, ya itu perannya luar biasa sekali di dalam melakukan literasi kepada anak-anak kita yang ada dimanapun. Dan beliau sudah ada bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Sudah keliling kemana saja belakangan ini? Masih di Jakarta. Tapi rencananya besok ini dengan teman-teman yang ada di Depok selama 2 hari, lalu kemudian lanjut ke Ternate. Wah, Masya saya nanti Allah, ke Ternate. menyentuh apapun yang terkait dengan jiwa-jiwa mungil, anak-anak kekasih kita semuanya untuk mendapatkan hak dan perlindungannya, luar biasa sekali. Untuk hari ini tetap saja kita akan lanjutkan apa saja yang akan diperhatikan bagi anak-anak yang perlu perlindungan dari beberapa kelompok itu. Hari ini kita akan bicara soal yang mana nih? Anak korban jaringan terorisme dan anak penyandang disabilitas. Dua hal ini menjadi sangat penting. Iya. Dan terutama bagi ayah ibu yang tinggal dengan mereka, ini yang harus kita membuka akses kepada anak-anak kita agar anak-anak kita merangkul anak-anak dari penyandang disabilitas ini dan anak-anak yang orang tuanya menjadi pelaku terorisme. Di sana anak-anak ini juga kalau tidak dirangkul akhirnya dia ada trauma dan segala akan macam mengikuti ya. juga apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Keren banget Ikhwan Akhwat. Jadi penyandang disabilitas, anak-anak yang mengalami hal ini bukan hanya orang tuanya saja yang sangat mereka perlukan, tapi kerinduan mereka akan kepedulian kita, ikut campurnya kita, turut sertanya kita dalam kenyamanan mereka adalah bagian yang sangat-sangat diperlukan. Mari kita simak, silahkan Dok. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil, pemirsa TV Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Kota Batam, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kota Sukabumi, di Jabotabek, kemudian Kota Semarang, Magelang, Yogyakarta, Bondowoso, dan Banyuwangi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021. Kali ini kita membahas tentang bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dan anak penyandang disabilitas. Yang pertama dulu Bunda, kita bagaimana membahas untuk memastikan perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme ini. Indonesia dengan meratifikasi konvensi hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 di pasal 38 yang paling utama adalah memastikan jangan sampai anak-anak itu dilibatkan dalam berbagai persoalan, terutama yang berhubungan dengan konflik atau yang berhubungan dengan hal-hal yang berurusan dengan senjata atau yang berurusan dengan terorisme yang merugikan atau mengganggu keamanan negara. Begitu juga kita sudah meratifikasi satu
opsional protokol konvensi hak anak, pelibatan anak dalam konflik bersenjata melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012. Jadi sudah berapa nih undang-undang yang harus dibaca, dipahami oleh ayahanda dan bunda. Dan yang terakhir yang sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal 59, dan itu yang kemudian dikuatkan melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021, di mana pemerintah atau dalam hal ini negara untuk memastikan anak-anak korban jaringan terorisme ini mendapatkan perlindungan. Bagaimana Bunda? Kita sudah mengetahui ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian, terutama dari Densus 88 yang saat ini juga sangat aktif, dan terakhir yang terjadi di Lampung, di mana ada beberapa orang yang diambil atau dijemput oleh teman-teman dari kepolisian. Yang ditinggal itu adalah ada satu persoalan baru, Bunda Nuning, dan terutama ayahanda dan bunda yang ada di sekitar keluarga-keluarga yang mereka itu diantaranya ada yang dijemput oleh Densus 88 dan di sana ada anak-anak. Bagaimana kita harus memastikan anak-anak ini mereka kita rangkul, lalu jangan sampai mereka terdiskriminasi atau dibully, tapi kita selamatkan. Ini yang penyelamatan ini yang perlu mendapat perhatian, terutama dari tetangga-tetangga dan dari tokoh masyarakat, keluarga besar dari anak itu sendiri, dan yang paling utama ini Bunda Nuning adalah pemerintah daerah. Karena nantinya kalau kita tidak segera menyelamatkan anak ini, akhirnya dia akan menjadi korban. Yang nanti juga kita akan bahas, salah satunya itu dia nanti akan mendapatkan stigma dari orang-orang yang di sekitar dia. Nah, untuk itu bagaimana kita memastikan anak-anak ini segera kita selamatkan? Karena khawatirnya Bunda, kalau anak-anak ini dijemput oleh jaringan dari teman-teman orang tua atau ayah atau ibunya, akhirnya anak ini akan terus terpapar informasi yang berhubungan dengan radikalisme dan terorisme. Ini sudah terjadi Bunda. Jadi di Surabaya waktu dulu 2 minggu saya sebelum datang untuk melakukan verifikasi dan berjumpa nanti dengan Ibu Wali Kota, itu terjadi satu keluarga yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Dan ada beberapa yang masih terselamatkan, itu anak-anaknya, itu mereka memang sudah terpapar, mereka sampai membenci pemerintah, benci sama polisi, benci sama orang lain yang tidak sepemahaman dengan mereka. Kalau ini sampai terjadi, akhirnya yang dirugikan anak itu sendiri. Dan anak-anak ini sebetulnya mereka adalah anak bangsa yang memiliki potensi yang perlu mendapatkan bimbingan, dampingan, terutama dari keluarga besar. Kalau berharap kepada orang tuanya sudah melatih atau mempersiapkan anak ini bisa saja menjadi pengantin atau bisa saja menjadi pelanjut dari upaya-upaya yang didorong terus oleh ayah ibunya bersama jaringannya. Untuk itu bagaimana kita menyelamatkan anak-anak yang masuk ke jaringan ini. Itu yang pertama. Jadi anak yang memiliki orang tua yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme, anak ini akhirnya jadi korban. Dan jangan sampai anak ini dijemput oleh teman-teman orang tuanya. Untuk itu
orang yang ada di sekitar anak-anak ini segera merangkul anak ini, menyelamatkan anak ini, sehingga dia terselamatkan dari hal-hal yang merugikan diri dia dan negara ini. Dan yang kedua, Bunda, anak-anak yang terpapar langsung terkait dengan radikalisme. Apa yang harus dilakukan? Ini sebetulnya kerja-kerja yang dilakukan kalau di sebuah kota itu oleh teman-teman yang ada di Kesbangpol. Lalu Bapak Ibu yang ada yang tergabung di forum komunikasi antar umat beragama. Dan di sana nanti ada MUI atau ada organisasi keagamaan yang lain yang terus-menerus memantau. Lalu ini juga menjadi pekerjaan dari Kementerian Komunikasi Informasi untuk memfilter jangan sampai ada materi atau informasi yang tersebar di internet begitu saja atau begitu mudah untuk diakses oleh anak-anak. Untuk itu harus kita terus-menerus memastikan anak-anak ini jangan sampai terpapar informasi. Lalu perlu juga dari Kesbangpol terus-menerus mendiseminasikan pentingnya ideologi Pancasila sejak dari anak usia dini sampai anak itu usia lepas dari 18 tahun, dia sudah menjadi orang dewasa. Dia kalau sejak dari awal anak-anak ini mendapatkan paparan tentang pentingnya cinta kepada tanah air, lalu pentingnya menghargai para pendiri bangsa, lalu salah satu yang didorong oleh pendiri bangsa itu bagaimana kita memastikan ideologi Pancasila itu benar-benar diimplementasikan, bukan hanya dihafal. Jadi dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima, itu anak-anak benar-benar terpahamkan dan mereka mendapatkan model. Ini yang sekarang juga mengalami kesulitan, Bunda Nuning. Kita dari para pemimpin bangsa, anggota DPR, terus orang-orang yang terus mempengaruhi kita tentang ideologi Pancasila, tapi contoh-contoh yang mereka tampilkan di publik itu yang tidak Pancasilais. Ini yang kemudian menjadikan anak mana yang harus kita ikuti. Untuk itu di radio ini kita sering mendengarkan siaran terkait dengan Sirah Nabawiyah. Kita ikuti apa yang dijelaskan bagaimana menjadi pengikut Rasulullah. Sampai tadi masih ada yang tanya jawab dengan Ustadz Al-Farisi. Rasulullah itu sampai didatangi oleh malaikat untuk memberikan bantuan, tapi Rasulullah masih mengatakan bahwa orang yang nanti kita balas ini mereka tidak tahu tentang kita. Untuk itu anak-anak ini memang benar-benar harus kita papar terkait dengan informasi bagaimana perilaku Rasulullah yang menjadi model bagi seluruh umat manusia yang di sana juga itu apa yang beliau lakukan tertulis, tercatat di Al-Quran. Itu yang kemudian kita terus memasyarakatkan Al-Quran itu bukan hanya dibaca tetapi benar-benar diimplementasikan. Sama juga dengan bagaimana kita memastikan ideologi Pancasila yang juga merupakan saripati dari Al-Quran, itu yang kemudian dilaksanakan oleh anak-anak sehingga mereka tidak terpapar atau terpengaruh oleh informasi-informasi yang disebarluaskan melalui jaringan-jaringan internet atau dari pertemuan-pertemuan dengan terutama dengan orang tua mereka, lalu kemudian akhirnya memutuskan menjadi seorang yang radikal dan menjadi pelaku. Dan itu sudah ada di Indonesia, Bunda Nuning. Tapi kita diuntungkan ada aparat negara yang sigap untuk segera mengamankan mereka. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memastikan
anak-anak ini pada saat dia kembali ke keluarganya, ke masyarakatnya, anak-anak ini disambut, diterima, dirangkul, dan seakan-akan yang dia sudah lakukan sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Dan ini menjadi penting, dan sehingga dia merasa, oh kok dulu aku terpapar karena ketidakpedulian orang-orang yang ada di sekitar aku. Tapi pada saat aku sudah mendapatkan dampingan, bimbingan, dan kembali lagi ke masyarakat, mereka menyambut aku. Yang kita dorong dari pertemuan ini, bagaimana kita memastikan anak-anak korban jaringan terorisme ini, mereka disambut dengan lapang dada, sehingga akhirnya anak ini menyatu kembali dengan teman-temannya, dan akhirnya dia, karena sudah didampingi oleh para ahli dan para psikolog yang memahami anak ini akhirnya dia merasa aku diterima kembali. Cara penerimaan ini yang menjadi penting. Dan itu sangat penting bagi mereka untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan bisa menjadi tunas bangsa yang kita harapkan ya. Yang ketiga ini adalah anak korban jaringan terorisme yang orang tuanya meninggal karena akibat pemboman. Jadi dia juga menjadi orang yang perlu dibantu, sangat, dan dia perlu didampingi dan perlu dibimbing. Seperti kasus yang terjadi di Bom Bali atau di Marriott atau di beberapa tempat di Surabaya juga, baik itu yang pokoknya ada yang dialami oleh anak itu langsung atau anak-anak itu kehilangan orang tuanya. Ini mereka ada semacam dendam yang ingin mencari siapa yang mengakibatkan ibuku meninggal. Pasti anak ini kalau tidak didampingi oleh orang tua atau oleh keluarga besarnya, dan akhirnya anak ini akan berdamai dengan dirinya dan memaafkan semua perilaku-perilaku yang mengakibatkan kehilangan ayah ibu. Untuk itu ini menjadi penting, Bunda. Bagaimana kita memastikan anak-anak ini benar-benar dia menjadi individu yang jangan sampai trauma, tapi dia juga kalau mendengarkan, atau kan televisi kita juga kadang-kadang ada satu kejadian, kemudian di-rewind lagi, diulangi lagi kejadian-kejadian yang sebelumnya untuk membangun ingatan. Padahal itu adalah cara yang menyesatkan dan merugikan banyak orang. Dan itu yang selalu diproduksi oleh media kita yang mereka belum dilatih, belum dipaparkan terkait bagaimana kita menghargai anak-anak yang orang tuanya menjadi korban supaya mereka tidak trauma. Nah, ini untuk itu sekaligus kita juga sampaikan pemahaman ini agar mereka mengetahui dengan tidak mudah untuk menyetujui sebuah tayangan, dan ini sebetulnya kekuatannya ada di produser dan di editor dan akhirnya nanti di ombudsman-nya di sebuah media untuk menampilkan ulang atau tidak nih. Nah, ini menjadi penting. Seberapa bertanggung jawabnya media terhadap efek buruk terhadap anak-anak ini? Ya, terutama anak-anak yang ayah ibunya meninggal karena kejadian itu. Dan memang saat ini negara sudah memberikan kompensasi kepada mereka, tapi kan kompensasi itu tidak mengembalikan kasih sayang ayah, kasih sayang bundanya kepada diri dia yang tumbuh. Kalau misalnya kejadian itu pada saat dia sedang butuh dampingan, butuh bimbingan dari orang tuanya, tapi orang tuanya diambil dengan cara itu, akhirnya ini kan harus perlu dampingan, perlu bimbingan, terutama dari keluarga besar. Dan itu sarana itu disediakan atau tidak? Itu yang kalau di teman-teman yang menangani itu ada, tetapi kan ada yang lost begitu saja. Tapi kan media yang mengulangi lagi, itu yang kemudian membangkitkan dendam
Yang itu yang kemudian Kontribusi negatif bagi tumbuh ya, kembang dan anak-anak itu ini ya. kemudian bisa saja terekspresi Ya. pada diri dia. Tapi kalau dia sudah memaafkan semua kejadian, dan kita berharap semoga pada saat anak-anak ini menjadi eh, pejabat, Ya. dia mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi agar jangan sampai muncul kejadian-kejadian serupa. Yang terakhir ini Bunda Nuning adalah anak-anak korban jaringan terorisme dari orang tuanya yang menangani para pelaku. Ini kan makanya kenapa orang-orang yang ada di atau aparat yang bekerja untuk menangani terorisme ini, mereka selalu menutup kepalanya atau menutup wajahnya. Ya. Lalu identitasnya juga tidak terbuka. Jangan sampai itu diketahui oleh anak-anaknya. Itu anak-anaknya kalau sampai tahu, dan itu yang kemudian membangkitkan amarah dari anak itu sendiri, itu akan lebih parah lagi daripada anak-anak yang tadi yang saya sebutkan. Untuk itu mari ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan 4 jenis anak-anak ini di sekitar kita, kita rangkul mereka dan jangan beri ruang kepada anak-anak ini untuk terpapar hal-hal yang membuat kembali mereka kembali untuk mendalami. Tapi mereka diberi kesibukan terkait dengan bagaimana bakat dan minat mereka itu dibimbing menuju ke hal-hal yang terbaik untuk diri dia dan kemaslahatan untuk negara dia, bangsa dia, dan agama dia. Dan bukan hal yang mudah. Dan Terus itu terang perlu tantangan. besar sekali karena anak-anak yang normal saja butuh ABCD, untuk anak-anak dengan trauma seperti ini ABCD-nya bisa sampai XYZ ya. Untuk itu Kebutuhannya. ayahanda dan bunda, kita perlu memiliki referensi yang sama, undang-undang yang saya sebutkan tadi, kalau bisa menetap atau berdiam di gadget kita. Supaya kita baca pelan-pelan, lalu kalau kita dapat pemahaman, jangan hanya dipahami tetapi kalau bisa diaktualisasikan. Iya, karena kontribusi Anda berarti sangat besar bagi negeri ini, bagi anak-anak kita ya. Ya, terutama memang tidak banyak anak-anak itu, tetapi kalau dia tidak mendapat perhatian, ini yang kemudian dia akan terus melanggengkan kekerasan di negara kita. Untuk itu kita sambut dia, kita rangkul dia, dan jangan sampai dia terdiskriminasi. Terutama bagi mereka sebagai penyelenggara pendidikan atau pengelola pendidikan, kalau kita mengetahui ada anak-anak ini, jangan mereka dikeluarkan dari sekolah kita, tapi justru kita Dibina, akan dampingi. Itu yang terkait dengan bagaimana kita memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme. Yang kedua ini Bunda adalah memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Negara ini tidak habis-habisnya dengan meratifikasi instrumen. Yang pertama otomatis itu ada di pasal 23 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 90. Tapi yang kedua ini yaitu Indonesia sudah meratifikasi satu konvensi tentang penyandang disabilitas. Itu melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Kalau bisa, ayo segera ayahanda dan bunda ketik di layar gadget kita di Google, searching Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Di sana itu banyak yang akan kita peroleh. Salah satu informasi terkait dengan desain universal. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita, kok kenapa ya di fasilitas-fasilitas publik sekarang, terutama di DKI Jakarta itu, fasilitas untuk akses penyandang disabilitas sudah mendapat perhatian. Bagi ayahanda dan bunda, itu kan kok hanya di undang-undang, di Quran ada nggak? Untuk itu kita coba buka di Quran, baca di surat
Abbasah ayat 1 sampai 5 itu kita dalami itu pelan-pelan. Kenapa betapa pentingnya kita mau menghargai anak-anak penyandang disabilitas. Sudah ada aturan. Aturan agama ada, Aturan pemerintah ada. aturan internasional ada, melalui malah dirangkul melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. 12. Lalu dulu Bunda kita punya Undang-Undang Kecacatan. Tapi karena kita sudah meratifikasi konvensi ini, Jadi berubah. DPR bersama pemerintah, bersama presiden otomatis itu merubah. Akhirnya dikenalkan kita dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi tidak ada lagi kita akan dengar ada orang cacat, tapi disabilitas. Untuk itu, ayahanda dan bunda, bagaimana kalau kita diberi kepercayaan oleh Allah mendampingi anak-anak penyandang disabilitas. Nah, itu otomatis orang tua seperti ini sudah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial. Karena di Kementerian Sosial itu ada namanya Forum Orang Tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Kalau dulu Forum Orang Tua dengan anak-anak cacat. Tapi dengan adanya perubahan undang-undang ini akhirnya mereka otomatis merubah. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mereka ini? Hari ini di Papua sedang ada pertandingan PON untuk mereka, para PONS. Jadi kalau untuk abilitas ada PON, untuk disabilitas juga ada. Begitu juga di Asia, di Asian Games, lalu di dunia ada para Olimpiade. Itu sebetulnya bagaimana dunia, negara mengajak setiap orang-orang yang ada di sekitar anak-anak disabilitas, orang-orang disabilitas itu melakukan penghargaan serupa seperti orang-orang abilitas. Untuk itu jangan sampai terjadi diskriminasi. Nah, untuk terkait dengan pembahasan ini kita tidak akan membahas orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, tapi bagaimana orang tua yang memiliki anak abilitas, yaitu yang kemudian mereka membuka akses untuk anak-anaknya bermain dengan anak-anak disabilitas. Kalau ini terbangun kepada setiap orang tua yang jumlahnya otomatis lebih banyak ya, memberi akses kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu memang tidak perlu mereka diajarkan, dilatih untuk mengantisipasi. Ada beberapa anak yang disabilitas itu memang tangannya memang bukan tujuan untuk memukul, tapi kalau kena di tubuh anak kita memang agak sedikit lumayan. Tapi bagaimana anak-anak itu sendiri mereka sudah terbiasa menghindar. Lalu mereka terbiasa membantu karena sudah dititipkan oleh Allah bagaimana kasih sayang itu kepada orang lain itu sudah dititipkan. Tetapi titipan itu kadang-kadang jadi buyar gara-gara ada intervensi dari ayah ibu yang memiliki anak abilitas. Dek, kalau bisa deh jangan main dengan anak itu. Itu yang menjadi perusak. Untuk itu bagaimana setiap ayah ibu yang memiliki anak abilitas untuk bergabung dengan anak disabilitas, banyak baca literatur, banyak baca terutama yang undang-undang yang saya sebutkan ini, bagaimana upaya kita untuk memperlakukan anak-anak ini agar pertama nih Bunda Nuni, mereka tidak terdiskriminasi. Itu yang paling utama. Dan peran kita sangat besar di sini. Dan bagaimana pada saat ada anak kita mengajak temannya yang disabilitas ke rumah kita itu, bagaimana kita memperlakukan anak ini dan dia merasa diterima.
Diuongke kalau Ya, Jawa itu bilang. yang menjadi ini tantangan juga Bunda Nuning. Mhm. Memang desain rumah kita itu yang juga harus mulai dipikirkan. Untuk itu coba baca, ini juga untuk teman-teman yang dari arsitektur, lalu teman-teman dari desain interior, untuk membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Di sana seluruh kepala negara sudah menyepakati konsep desain universal. Di sana kalau sudah menerapkan desain universal itu sudah otomatis sudah memperhitungkan seperti apa di bandara. Yang bandara internasional itu Iya. semua, atau di hotel-hotel bintang, dari mulai hotel bintang 4, 5 itu Sudah sudah membuat, mengakomodasi iya. semua. Jadi kok jangan kaget pas kita ke hotel, kok nggak ada disabilitas tapi kok ada toilet untuk mereka. Karena sudah menerapkan Betul. konsep itu. Bagaimana konsep-konsep yang ada di hotel atau di bandara atau di mall atau di beberapa kantor pelayanan publik itu sudah mengadaptasi, itu kita bawa ke rumah. Jadi berarti desain rumah kita sudah mulai. Untuk apa? Untuk menyambut orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dia terima. Kita nggak tahu kapan dan bila mananya, Ya. tapi sudah siap ya. Ya. Sebetulnya Bunda Nuning, meskipun tidak ada orang-orang disabilitas datang ke rumah kita, siapa yang dapat menjamin bahwa penghuni rumah itu selama-lamanya tidak mengalami disabilitas? Tidak bakal lansia kah? Untuk itu, kalau sejak dari awal rumah kita desain ramah untuk disabilitas, itu bakal ramah untuk lansia. Untuk itu, ayah muda yang sekarang memiliki rumah, coba mulai kita pikirkan desain rumah kita itu mengadaptasi desain universal. Memperhitungkan bahwa nanti bakal Ada tamu atau ada keluarga tamu atau atau kita orang sendiri lain. yang berpotensi akan menjadi disabilitas itu terfasilitasi. Ya, karena ada usia-usia tertentu yang kemudian menjadi tidak abilitas lagi ya. Untuk itu kita harus pastikan kita tidak diskriminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis ayahanda dan bunda untuk menghapus apa-apa yang kita dapat dulu. Jangan bergaul dengan anak ini. Itu kalau bisa kita mulai hapus. Karena sekarang pemerintah melalui berbagai event sudah memfasilitasi orang-orang dengan disabilitas. Dan penghargaan negara terhadap mereka yang berprestasi itu sama dengan yang abilitas. Untuk itu, kenapa kita tidak melakukan hal yang serupa di rumah kita? Terutama orang tua yang memiliki anak abilitas, bukan disabilitas. Lalu kemudian yang ketiga ini, kalau terjadi, ini sudah mulai juga dilakukan oleh beberapa orang tua yang memiliki kamera. Kemudian ada orang-orang yang memperlakukan salah terhadap disabilitas, mereka rekam. Tapi ini sebetulnya juga akan merugikan orang yang diviralkan. Tapi itu sebetulnya untuk membangun pembelajaran atau kepedulian. Kalau tidak lewat itu, akhirnya orang tidak membuka atau tidak mengetahui atau tidak terpapar informasi yang seperti kita sampaikan ini. Tetapi itu harus mendapatkan persetujuan dari orang yang kita rekam. Kalau yang direkam itu tidak setuju, lalu itu kita sebarluaskan, meskipun untuk tujuan apapun, itu tidak dibenarkan. Untuk itu memang harus mendapat persetujuan, dan kemudian kalau dapat persetujuan, gambar yang kita dapatkan itu hanya tujuan untuk membuka wawasan atau pengetahuan atau kepedulian orang yang selama ini tidak atau masih bersikap diskriminatif terhadap orang-orang atau anak-anak disabilitas. Dan
ini tidak cukup dari orang tua itu juga, Bunda Nuning. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Ini yang agak berat bagi ayah ibu yang dipercaya oleh Allah untuk mendampingi anak-anak ini, untuk menjelaskan kepada kakek, nenek, paman, bibi agar menerima anak ini. Untuk itu, sebelum mendapat cucu atau mendapat keponakan, kalau bisa baca berbagai literatur terkait bagaimana kita memperlakukan anak-anak disabilitas tanpa diskriminasi. Lalu selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak ini. Dengan begitu, kakek nenek, paman, bibi yang mendapatkan kepercayaan ada cucu atau keponakan, kalau bisa dia diperlakukan sama seperti cucu-cucu atau keponakan yang lain tiba di rumah. Untuk itu, kalau bisa dia disambut lebih awal, Bunda Nuning. Jangan sampai si ayah ibunya ini tidak berani bersilaturahim ke kakek bagian ayah atau kakek bagian ibu, karena di sana mereka tertanam dengan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar tidak disabilitas. Kalau yang disabilitas, ada mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dan itu diyakini, itu yang berbahaya. Untuk itu mereka orang tua ini harus juga memberi akses kepada kakek nenek, paman, bibi, tetapi sebelumnya kita harus kapasiti mereka. Lalu kemudian yang ketiga ini, Bunda Nuning, adalah Pak RT. Pak RT, Pak RW, kalau saat sekarang di lingkungan kita belum ada anak-anak yang disabilitas, tapi itu bukan jaminan. Iya, siapa tahu kan? Siapa tahu akan terjadi sesuatu. Untuk itu, bagaimana sejak dari awal kita mendesain tempat-tempat yang ada di komplek, di RT, di RW itu sudah mulai respon, dan juga warga di sana juga sudah mulai dilatih bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak disabilitas. Baik itu menjadi tamu kita ataupun di antara warga itu ada yang disabilitas. Jadi intinya anak-anak disabilitas itu, Bunda Nuning, mereka diterima dengan lapang dada dan mereka tidak mengalami diskriminasi. Dan terakhir, Bunda Nuning, adalah para tokoh masyarakat untuk terus memberikan informasi bahwa anak-anak disabilitas itu bukan sesuatu yang bermasalah, tetapi sesuatu yang diberi kepercayaan oleh Allah kepada kedua orang tua yang beruntung, dan kedua orang tua yang beruntung ini dia harus otomatis menggandakan sumber daya dari finansial sampai dari bagaimana kepeduliannya itu harus digandakan dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak abilitas. Itu mungkin yang bisa kita bagi. Intinya adalah anak-anak yang menjadi korban jaringan terorisme dan anak-anak penyandang disabilitas itu mendapatkan perlindungan bukan hanya saja dari pemerintah, tapi intinya dari setiap orang tua, keluarga besar, masyarakat, dan dari para tokoh budaya. Demikian. Masya Allah, seberapa pedulikah kita pada hal-hal yang baru saja kita dengar dari Pak Hamid Patilima? Kita tidak tahu apakah kita semuanya dengan kondisi yang ada ini cukup ramah terhadap disabilitas atau tidak. Tetapi mendengar cerita dan paparan tadi, betapa pentingnya bagi kita peduli pada bagaimana kedepannya mereka, dan itu sangat-sangat penting. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya, Pak Hamid ya? Silakan. Oke, ini pertanyaan dari hamba Allah. Pak Hamid, Mbak Nuning, cacat fisik disabilitas lebih mudah dikenali. Tetapi yang berkelainan mental seperti ODHD, autis, bagaimana hak mereka mendapatkan perlindungan? Apakah cukup banyak yang memahami bagaimana memperlakukan mereka? Terima kasih.
Terus satunya ini nitip, oh ya soal forum orang tua dengan anak disabilitas itu kalau boleh tahu apa dan di mana ya? Oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Itu ada di Kementerian Sosial. Nanti coba cari hotline-nya Kementerian Sosial, lalu kemudian tanyakan di sana nomor telepon forum anak-anak, forum orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas, dulu anak-anak cacat. Lalu yang kedua, mungkin kalau di tempat di mana kita tinggal, kita bisa tanya langsung ke dinas sosial yang terdekat. Dan itu menjadi tugas mereka untuk mendampingi atau mengembangkan forum orang tua dengan disabilitas. Yang pertanyaan pertama nih, ini yang menarik. Ini yang belum dibangun oleh orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas yang seperti disebutkan tadi. Non fisik ya. Ya, untuk memperkaya pengetahuan, lalu pengetahuan ini dikemas, otomatis harus dilengkapi dengan keterampilan public speaking untuk menjelaskan kepada orang tua atau tetangga lain. Jadi ini butuh satu upaya untuk terus-menerus kita jelaskan bahwa anak saya seperti ini, berharap ayah ibu dapat memahami dan menerima, dan ini tidak cukup hanya sehari. Baru sekali lalu kita langsung kena didamprat. Ibu tidak tahu bahwa anak saya kemarin mengalami tindakan oleh anak ibu. Saya harus tuntut, tapi kan dia tidak bisa menuntut. Untuk itu orang-orang tua yang kadang-kadang tidak memberi akses kepada anak-anaknya untuk bermain dengan anak-anak kita, itu karena mereka tidak memiliki informasi yang banyak. Ini sebetulnya tugas dari orang-orang yang dipercaya oleh negara, yaitu Kementerian Sosial, lalu Kementerian atau Dinas Sosial, dan di sana ada pekerja sosial. Tapi Bunda Nuni, perlu kita ketahui pekerja sosial itu mereka terbatas. Dan itu yang memproduksi, sekolah yang memproduksi pekerja sosial juga terbatas. Yang orang-orang ini seharusnya yang akan tampil, tapi tidak cukup. Untuk itu inisiatif dari kita sebagai orang pembelajar, kita searching dari 15 item yang kita bahas setiap minggu ini, dan kebetulan hari ini terkait dengan bagaimana ya kita harus memperlakukan anak yang disabilitas. Kita cari itu informasi baik yang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia atau di YouTube. Sudah mulai itu YouTube itu ada yang dikembangkan oleh UNICEF. Bagaimana seorang anak yang disembunyikan di belakang pintu, lalu kemudian oleh semua warga itu meminta jangan hanya disimpan di belakang pintu. Dan jadi akhirnya anak ini diakseskan ke berbagai tempat bermain. Tapi yang perlu mendapat penekanan adalah teman-temannya kalau berhadapan dengan anak seperti ini harus bagaimana? Harus seperti apa? Itu yang kemudian perlu mendapat pelatihan. Yang kegiatan-kegiatan seperti ini kalau kita menunggu dari pemerintah lama. Jadi jemput bola harusnya. Kita harus inisiatif. Yang seperti yang kita lakukan di Radio Rasil untuk menjelaskan ini, tidak ada yang meminta kita, tetapi karena kita memiliki informasi terkait ini dan juga ada amanah dari Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu di pasal 72. Kalau bisa Bunda di rumah coba ambil Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, langsung buka itu di pasal 72, lalu ayat 3 item A. Apa itu Bunda diminta oleh negara? Apa? Kita diminta untuk mensosialisasikan apa yang kita ketahui, lalu kemudian orang yang kita sosialisasikan ini merasa belum cukup. Itu
si orang yang memiliki informasi itu bisa diminta untuk melakukan membuka kelas, jadi mengedukasi. Jadi akhirnya nanti ada kelas-kelas atau sosialisasi dulu di RT atau RW. Ibu, kalau ibu sudah membaca undang-undang ini, ya ibu percaya diri aja bahwa ada yang memerintahkan ini. Kita tinggal menggunakan informasi Fasilitas mana kita nih? ya. Informasi dari Al-Quran, lalu informasi dari sunnah Rasulullah yang terekam di hadis, lalu sirah nabawiyah, sirah sahabat. Lalu kemudian, kayaknya belum cukup nih. Kita ambil instrumen internasional. Tadi ada di pasal 23 Konvensi Anak, lalu ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Kita baca itu habis. Lalu kemudian, oh ternyata Presiden Jokowi yang mungkin ibu memilih beliau, ada nggak yang beliau perbuat? Oh ternyata kemarin itu beliau menerbitkan PP 78 tahun 2021. Baca lagi. Oh ternyata untuk memastikan anak-anak disabilitas ini tidak cukup kita harus menanti hujan dari langit. Tapi bagaimana kita harus memiliki pengetahuan, lalu otomatis Bunda Nuning keterampilan, dan yang paling akhir harus memiliki sikap. Yang sikap ini yang kemudian apakah kita berakhlak atau tidak. Yang paling utama itu adalah sebagaimana yang ada di surat Al-Baqarah, Bunda Nuning. Diskriminasi pertama itu dialami oleh Nabi Adam pada saat Allah meminta seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi ada satu orang di sudut itu dia tidak bersujud. Belakangan kita tahu ternyata iblis. Lalu Allah bertanya, kenapa kamu tidak bersujud? Saya kan terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Cuma berkata itu saja, iblis akhirnya belakangan jadi musuh kita. Bunda Nuning, kalau ada orang yang suka menjadi pelaku diskriminasi, itu sesungguhnya kita sudah ketahui bahwa dia adalah golongan yang termasuk di golongan yang ada di surat Al-Baqarah itu, iblis. Dan kita sudah tahu orang-orang yang suka bersikap diskriminasi itu adalah musuh manusia. Untuk itu ayahanda dan bunda, jangan sampai kita menjadi musuh sesama manusia. Bagaimana kita melampangkan diri kita menerima antar sesama. Lalu kemudian dikuatkan lagi itu di surat Abasa ayat 1-5. Coba cari apa isinya. Saya tidak mau menjelaskan, itu bukan. Tapi ibu baca, ada di tafsir Kemenak, di Google ada itu, Quran Kemenak, lalu kita klik tafsir, lalu kita buka Abasa ayat 1-5. Apa ceritanya? Sederhana. Di sana cuma Rasulullah mau memilih tamu ini atau tamu yang kedua. Dan akhirnya kita hari ini mendapatkan pengetahuan ternyata apa yang diatur di Al-Quran, kemudian dikuatkan di instrumen internasional oleh Indonesia, juga sudah diatur di undang-undang yang disusun oleh siapa? Oleh Presiden yang kita pilih dan oleh DPR yang kita pilih juga. Lalu siapa lagi yang harus melaksanakan ini? Tiada lain adalah kita sendiri. Semua. Kalau menunggu dari pejabat pemerintah menjelaskan materi ini, sampai habis negeri ini kita tidak akan dapat. Untuk itu inisiatif dari kita sendiri. Jemput bola, cari informasi. Kalau tadi dikatakan untuk forum orang tua dengan anak cacat, tanyakan pada Kemensos. Itu jadi telepon saja ke searching di Google tanya. Bisa. Forum komunikasi orang tua dengan anak disabilitas. Itu akan keluar, kecuali kalau kita tidak punya paket, lain lagi. Oke, ini pertanyaan berikutnya, kepada siapa mengadukan anak yang membutuhkan dukungan moral karena kehilangan orang tua terkait terorisme? Kami tetangga memang tidak punya hak
untuk mengambil alih begitu saja kan? Ya. Mengadukannya kepada siapa? Iya. Ayahanda dan Bunda, terima kasih pertanyaan menarik. Tolong ini dicatat nomor telepon. Sapa 129. Jadi yang kita tekan nanti di telepon kita 129. Kita laporkan ke sana. Di sana ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan nanti di sana ada asdep khusus yang menangani hal-hal yang kita bahas hari ini. Nanti dari sana mereka akan memberikan informasi apakah di Densus ada nggak orang yang untuk menangani itu. Otomatis tidak ada, karena Densus hanya menangani yang jadi itu ada Pelaku. ya, itu ada di lembaga perlindungan saksi juga, lalu ada di berbagai pihak, tapi intinya laporkan dulu di 129 atau WA. Ternyata WA-nya itu 08111. Jadi ada 3 kali satunya. Kalau kemarin kita sosialisasikan hanya 2, Bunda. Ternyata 08111. Iya, ada 3, kemudian 129 129. Insya Allah di sana ayahanda dan bunda yang memiliki kebaikan, keluasaan hati untuk memastikan jangan sampai anak-anak ini dijemput oleh teman-teman orang tuanya, akhirnya akan semakin parah. Untuk itu segera sampaikan. Muncul pertanyaan, apakah identitas kami akan... Nah, itu yang kadang-kadang bimbang. Pelapor jadi salah gitu, padahal maksudnya baik ya. Negara ini sudah punya SOP. Insya Allah orang-orang yang akan menerima aduan kita, tapi intinya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta, insya Allah kita akan informasi kita dilindungi, dan juga kita sudah membantu negara untuk menyelamatkan anak-anak ini. Amin. Menjadi poin penting. Masih ada sedikit waktu. Ini ada pertanyaan dari Batam, dari Pak Masud, tetapi di luar tema, nggak apa-apa juga ya. Untuk diketahui, Pak Hamid, mohon nasihatnya pada saat ini. Tolong himbau orang tua yang mengizinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur mengendarai motor, Pak Hamid. Karena setiap hari kami melihat anak-anak yang masih SMP sudah mengendarai sepeda motor, memandangnya tidak sedap, bahkan anak kami pun juga melakukan hal yang sama. Bagaimana menghimbau, tolong Pak Hamid himbaukan orang tua agar jangan izinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor. Baik, terima kasih ayahanda di Batam. Sekarang WHO itu sudah mempublikasi bahwa sumber kematian tertinggi itu adalah kecelakaan lalu lintas. Dan yang banyak yang dirugikan itu termasuk anak-anak, kelompok usia anak. Dan kalau mereka langsung mengalami kecelakaan langsung mati, negara tidak rugi berkali lipat. Yang jadi rugi berkali lipat itu adalah pada saat mereka menjadi disabilitas, baik itu ringan maupun besar, dan itu akan merugikan diri mereka. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ayahanda dan bunda, kalau kita memiliki kendaraan, kita diskusikan dengan anak-anak kita, dan di sana kita sepakati bahwa yang dapat mengakses sepeda motor itu hanyalah mereka yang sudah sesuai dengan aturan. Untuk itu bagaimana supaya anak-anak dan orang tua ini mendapatkan pemahaman detail tentang aturan itu? Orang tua sebetulnya dapat membaca Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Tapi banyak aturan lagi. Kebetulan saya pernah menyusun cara aman bersekolah, lalu menjadi polisi cilik atau polisi sahabat anak. Di sana sebetulnya informasi itu menguatkan orang tua untuk mengkapasiti anak-anaknya. Tetapi kadang-kadang orang tua
informasinya suka mengalami tantangan dari anak-anak. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda di Polres ada satuan yang berurusan tentang lalu lintas. Kalau bisa undang ke masjid kita. Anak-anak mendengar dari mereka Ya, langsung. jadi ceramah. Jadi di Polres itu Bunda Nuning ada Polwan, ada Polki, yang ada Direktorat Lalu Lintasnya, yang pekerjaan mereka itu yang paling mereka sukai adalah keliling ke tempat-tempat di mana orang mau butuh informasi Iya, terkait dengan. mempersuasi jadi ya. Untuk itu telepon mereka, undang. Dan apakah kita harus bayar? Tidak. Jadi Keren mereka itu banget. malah mereka punya mobil yang mereka desain lengkap dengan berbagai peraga. Kalau di Jakarta itu Bunda lengkap. Iya, iya. Nah, mereka tampil di sana, mereka bercerita, lalu simulasi bagaimana berkendara yang aman dan bagaimana memastikan anak-anak yang tidak layak itu lalu kemudian tidak terakses. Iya, strict to the rule jadi ya. Nah, di sana sebetulnya ayahanda dan bunda bukan menjadi tugas semata orang tua, tetapi tugas dari seorang wali kota. Jadi wali kota yang hebat itu seperti bupati di Klungkung Bunda Nuning. Jadi anak-anak itu supaya tidak naik kendaraan ke sekolah, mereka mengontrak angkutan yang kemudian menjemput anak-anak di titik kumpul di waktu pagi, lalu dikembalikan lagi di waktu pulang sekolah. Jadi akhirnya pada saat bupati mengeluarkan kebijakan larangan untuk anak-anak menggunakan kendaraan, itu sudah ada solusi yang cerdas. Iya. Nah, jangan sampai kita terus. Untuk itu ke depan coba nih pilih bupati yang berperspektif terhadap anak yang Insya Allah. itu yang paling penting. Kalau di Bali sudah, mudah-mudahan di Jakarta dan sekitarnya juga. Sayang sekali waktunya sudah mepet sekali. Mungkin 1-2 penggal kalimat untuk disampaikan. Terima kasih ayahanda dan bunda. Untuk mendampingi anak kita harus memiliki pengetahuan yang banyak. Nah, salah satu pengetahuan yang terkait dengan anak korban jaringan terorisme, kita harus membaca konvensi hak anak, kita baca aja. Lalu yang kedua, anak-anak dengan penyandang disabilitas, ada 2 undang-undang khusus yang dibuat oleh negara. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang itu kalau bisa kita baca dari awal sampai akhir. Lalu kemudian ini yang menjadi menarik Bunda Nuning, kalau kita sudah memiliki pengetahuan ini, jangan hanya disimpan untuk diri kita sendiri, tapi kita sebar ke tetangga, supaya pada saat mereka dipercaya oleh Allah untuk mendampingi anak-anak disabilitas, mereka sudah memiliki pemahaman. Begitu juga dengan keluarga, mungkin kakek nenek yang dulu anti sekali dengan anak-anak disabilitas, sekarang mereka terpahamkan. Itu dari mulut kita. Lalu yang kedua menjadi penting ini Bunda, tolong ayahanda dan bunda setelah membaca undang-undang ini, lalu kemudian menemukan ada hal-hal yang merugikan kita sebagai warga negara, otomatis mengganggu konstitusi kita. Negara ini sudah menyediakan Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi sebuah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, cek, jangan sampai kita kalah daripada ayahanda di kota Surabaya, Bunda. Beliau pekerjaan sehari-hari sebagai tukang parkir, pada saat mengurus akte kelahiran, ada undang-undang yang menurut beliau itu merugikan seluruh ayah ibu. Akhirnya dia lapor ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang itu, pasal yang merugikan itu dicoret dan berubah undang-undang. Untuk itu ada berapa undang-undang yang saya sebutkan. Gunakan hak kita sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Kalau kita mau mengoreksi segala sesuatu di tempat yang sudah disediakan oleh negara, bukan teriak-teriak seperti sekarang ini harus demo. Itu cara-cara yang tidak bijak. Negara sudah mengatur. Demikian, semoga Allah memberikan
cahaya kepada kita, Amin, yang sudah Allahumma amin. lembut semakin lembut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan kita terpersuasi. Jangan lupa ada nomor 129 yang dapat kita manfaatkan untuk bertanya, dan namanya adalah Sapa 129. Mudah-mudahan ya kita semua punya kontribusi yang cukup bermanfaat bagi anak-anak kita yang membutuhkan perlindungan dan membutuhkan masa depan yang juga adil bagi mereka. Terima kasih Pak Hamid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.